Siapa yang pernah terkena asam urat pasti tidak akan lupa bagaimana rasa sakitnya. Saya tidak pernah terkena asam urat, tapi saya sering menangani pasien yang menderita asam urat. Ini adalah salah satu penyakit radang sendi yang nyerinya paling parah. Seringkali terjadi di lutut, pergelangan kaki, atau di jempol kaki. Persendian menjadi merah, bengkak, dan panas. Kadang-kadang saking parah sakitnya pasien tidak bisa jalan sampai radangnya perlahan-lahan sembuh. Bagi penonton yang pernah terkena asam urat atau punya family yang menderita asam urat, silahkan nonton video ini sampai selesai. Dalam video ini saya akan menunjukkan 3 makanan yang paling berbahaya untuk asam urat menurut hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal medis internasional. Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi ini hasil dari penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional. Penelitian yang saya maksud berjudul Dietary Factors and Risk of Gout and Hyperuricemia, a Meta-Analysis and Systematic Review, yang diterbitkan tahun 2018. Sekedar info, meta-analisis adalah metode statistik yang meneliti sejumlah riset, dan dalam hal ini tentang makanan dan asam urat, untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas. Dari 1004 hasil penelitian tentang topik ini, hanya 19 yang kualitasnya bagus dan memenuhi kriteria dan diteliti di riset ini. Inilah 3 makanan dan minuman yang paling berbahaya penyebab asam urat. Nomor 1, alkohol. Dengan odds ratio 2,58. Contoh, bir, wine, whisky, dan lain-lain yang berbau alkohol sangat berbahaya untuk asam urat. Bagi penderita asam urat, alkohol harus dihindari. Yang nomor 2, fruktos dengan odds ratio 2,14. Fruktos adalah tipe gula seperti glukos. Intinya, makanan atau minuman yang mengandung fruktos adalah makanan dan minuman yang manis. Contohnya, sirup, madu, soda yang manis seperti Pepsi, Coca-Cola, fruit juice, dan buah-buahan. Contoh buah-buahan adalah mangga, anggur, per, dan semangka. Ini dapat menyebabkan penyakit asam urat. Yang nomor 3, seafood dengan odds ratio 1,31 menurut penelitian ini. Contohnya, scallop, cumi, udang, oyster, kepiting, lobster. Tidak bagus bagi penderita asam urat. Saya tambah satu lagi, yang nomor 4, daging merah atau red meat seperti daging sapi, babi, daging kambing. Odds rasionya adalah 1,29. Sebagai pelengkap, saya juga ingin tunjukkan makanan dan minuman yang terbaik untuk mengurangi resiko asam urat. Sekali lagi, semakin rendah odds rasionya di bawah 1, semakin bermanfaat atau semakin aman untuk asam urat. Tapi jangan kaget dengan hasil penelitian ini, karena ini akan mengusik conventional wisdom yang dipercaya selama ini. Anda siap? Jangan kaget ya. 3 makanan atau minuman yang paling baik untuk asam urat. Nomor 1, kopi. Kopi punya odds ratio yang paling rendah, 0,47 untuk asam urat. Ini yang terendah, jadi yang terbaik adalah kopi menurut penelitian ini. Yang nomor 2 adalah dairy product seperti susu, keju, dan yogurt. Ini bagus sekali untuk asam urat. Odds rasionya 0,56. Makanan berikut ini sangat mengejutkan karena mengandung banyak sekali purin. Yang ketiga adalah high purin vegetables. Bukan hanya sayuran hijau, tapi sayuran yang mengandung purin yang tinggi. Contohnya, cauliflower atau bungkul, bayam, kacang, dan jamur. Ya, kacang termasuk high purin vegetables yang sebelumnya dipercaya sebagai penyebab utama dari asam urat. Tapi menurut hasil penelitian ini, kacang dan high purin vegetables berguna untuk melindungi pasien dari asam urat. Belum ada penjelasan yang pasti kenapa makanan yang mengandung purin yang tinggi ini justru mengurangi risiko asam urat. Jadi sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan conventional wisdom yang dipercaya selama ini bahwa kacang-kacangan atau high purin diet adalah penyebab dari asam urat. Salah satu penjelasannya ditemukan dari riset yang dilakukan di Jepang. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jepang sangat terobsesi dengan soy product atau kacang kedelai. Makanan Jepang seperti tahu, kulit tahu, miso soup, soy sauce. Ini adalah makanan yang populer di Jepang, hampir dikonsumsi semua orang Jepang setiap hari.
Dan semuanya ini mengandung kacang kedelai. Dan dari riset ini ditemukan bahwa konsumsi kacang kedelai meningkatkan ekskresi dari uric acid di saluran kencing. Jadi kalau uric acidnya dikeluarkan lebih banyak di saluran kencing, maka uric acid di dalam darah tetap normal dan tidak meningkatkan risiko terjadinya asam urat. Semoga ini menjawab semua pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika bapak ibu dan penonton tambah bingung setelah nonton video ini dan merasa terusik, santai saja. Yang ingin melakukan perubahan drastis, saya anjurkan tolong konsultasi dulu sama dokter atau ahli gizi Anda sebelumnya. Anda bisa tunjukkan hasil penelitian ini dan tanya pendapat dari dokter dan ahli gizi Anda. Saya berharap Bapak Ibu tetap sehat walafiat dan semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Anda yang suka video ini, silahkan klik like dan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bagi yang ingin share, silahkan share video ini ke teman-teman dan keluarga yang membutuhkan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.